Oke, terima kasih Mas Fikar. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung share screen aja. Ini saya coba racing ya. Soalnya materinya banyak, stres gue. Jadi kemarin firewall ada yang kelupaan dikit. Eh, Ngasih lihat cara settingnya dikit aja sih. Kemudian hari ini kita akan coba tiga yang di bawah: secure shell, secure copy, virtual VPN, web application firewall. Kayaknya nggak kesampaian sih. Jadi VPN-nya soalnya saya mau coba beberapa VPN. Syukur-syukur kita bisa coba pakai MikroTik juga VPN-nya ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa. Jadi catatannya ada, waktu saya nyatet waktu itu jalan. Cuman kadang-kadang kalau saya coba lagi suka nggak jalan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba firewall cepet ya. Firewall cepet aja kali ya firewallnya ya. Oke. Eh, terus. Ini jaringan yang kemarin kita buat. Ada server, ada switch, ada Kali Linux. Cuman sekarang saya pakai LAN, saya kapok pakai apa sih namanya? WiFi. Jadi masuk pakai LAN, masuk ke modem Orbit. Ini lagi di Tangerang Selatan, jadi bukan di rumah di Cempaka Putih, jadi saya pakai seluler nih ceritanya. Terus kita akan masuk ke sini kali. Salah password. Oke, kali. Oke, kita gedein dulu dikit. Eh, zoom in, zoom in biar kelihatan. Oke, sudosu. Kalau firewall di Ubuntu rada-rada parah. Kelupaan kebiasaan passwordnya 1234566. Oke. IP tables min L, ini logikanya kayak gini dan ini kondisinya accept semua. Oke. Sekarang saya akan cuma ngasih lihat aja gimana. Oh, dekat kosan ya. Cuman saya nggak tiap hari di sini sih sebenarnya. Hari ini aja kepaksa karena tabrak-tabrakan jadwal pening, nggak bisa balik ke Jakarta. Your internet connection is unstable. Alah, ilah ilallah. Gue sudah pakai kabel ini. Oke, saya akan ngasih lihat sedikit teknik ngeblokir bukan situs porno. Kalau situs porno biasanya udah diblokir sama apa sih, sama Kominfo. Saya akan ngasih lihat blokir situs judi. Jadi teknik yang dipakai sekarang sama orang-orang yang bikin situs-situs kayak gitu adalah dia tidak pakai domain, gitu ya. Jadi dia tidak pakai domain, konsekuensinya tidak pakai domain, hanya pakai IP address, konsekuensinya tidak bisa diblokir sama Kominfo. Simple. Caranya sialan banget sih sebenarnya. Jadi Kominfo berusaha ngeblokir situs-situs, tekniknya adalah menipu DNS. Nah, supaya situs ini bisa diakses, jadi kita harus pakai IP address doang. Jadi carinya judi apa ya? Slot. Ini gua nggak tahu juga nih bisa dapat apa kagak. Intinya saya mau cari yang ada IP-nya doang sih. Kalau ada nama percuma nggak akan tembus nih. Ini nggak salah loh. Sragen Kabupaten Go ID slot 88 nama situs judi. Ini waduh dihack ini. Rese. Coba saya nyari yang ini ya, yang IP address nggak dapat. Coba ini aja lah. Kayaknya nih kena hack nih. Parah nih. Sragen, Kabupaten Sragen dihack. Oh, atau situs streaming film ya? Layar kaca 21 aja pak, ya udah oke lah, gua ngikutin apa kata lu dah. Geblek, anjrit, parah, parah ini bayangin ini nih sragencap.go.id isinya kayak gini coba. La ilaha illallah, parah ini parah banget ini. Ya udah, tapi saya mau ngikutin layar kaca ini ya. Layar kaca 21. Coba layar kaca 21. Cuman jujur kalau mereka pakai wush geblek. Ini kadang-kadang nggak bisa tembus loh.
Firewall bisa lewat kadang-kadang ya, hati-hati. Nah, ini makainya pakai IP, keren, jago. Dan kadang-kadang mereka jago, dia bisa nge-bypass HTTP. Ini firewallnya bisa di-bypass karena dia makainya HTTPS. Jadi bisa ke-bypass sih sebenarnya firewallnya. Oke. Nah, ini dia pakai IP banget, 114.956 eh 24226. Oke. Jadi teknik ngeblokirnya, ini gue lagi di Kali Linux kan ya? Ya ini saya lagi pakai Kali Linux. Teknik ngeblokirnya adalah, sorry, nih, oke, saya agak minimizein biar kelihatan IP-nya aja. Nggak bisa nggak bisa sih. Oh bisa, kepaksa geser kayak gini. Soalnya saya butuh IP-nya ini. Jadi saya mau masukin ini IP tables. Kita akan tambahin di out. Jadi paket yang keluar kalau destination-nya ke arah 149.5624.226. Jadi paket out yang saya lihat kalau mengarah ke sana akan di drop. Oke. Minus insert output destination 149.56.24.226 drop. Kita juga bisa insert di input paket yang masuk, jadi yang kita drop kalau source-nya dari sana. Jadi kalau output destination ke arah sana, kalau input source-nya dari sana kita drop juga. Jebret. Jadi saya dua arah, input dibabat, output dibabat. Coba kita lihat lagi IP tables minus L. L to list. Dia berusaha ngecek IP ini punya siapa. Harusnya nanti keluar pakai DNS nih. IP ini punya siapa? Oke, mohon cepat. Nah, ini kelihatan source-nya ini, destination anywhere. Nanti kalau yang ini output to destination yang diblokir, source-nya anywhere. Jadi ininya drop. Oke, sekarang kita, tapi ini HTTPS biasanya nggak keblokir sama firewall sih. Biasanya, tapi nggak tahu juga, kita lihat bisa nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai nggak bisa deh. Jadi kira-kira tekniknya gitu aja nih. Ini nggak bisa lanjut langsung, gitu ya. Jadi tekniknya sesederhana ini. Saya kasih lihat lagi biar ini. Nih, kira-kira kayak gini. Oke. Jadi source, destination, ini ya perintahnya kayak gini. Logika berpikirnya kayak gini. Nah, tergantung kita mau pakai apa. Bisa pakai MikroTik. Kalau ini kan di desktopnya langsung. Biasanya kan kita ngeblokirnya di MikroTik atau di router ya. Nah, itu caranya kayak gini nih. Ono Center, Wiki, MikroTik. Oke. Ini MikroTik. Di sini ada security kayaknya. Ini firewall. Nah, ini firewall, ada beberapa catatan saya tentang firewall. Ini kita bisa filter streaming, bisa firewall juga bisa MikroTik bisa nge-firewall di layer 7 aplikasi maksudnya ya. Bisa DNS, bisa juga konten. Oke. Kalau block IP caranya cuma kayak gini doang nih. Jadi cara berpikirnya sama. Kalau ini kebetulan yang dia ngedropnya di forward, yang dihajar di forward dia. Kalau saya tadi dihajarnya di input sama output, sekaligus hajar dua sekaligus. Jadi Anda bisa main-main di sini sih sebenarnya. Jadi IP firewall filter add di mana kita mau masukinnya di input, forward, output. Kalau ini kebetulan destination, yang saya hajar destination. Bisa juga tadi kalau saya dua-duanya ya, source sama destination dibabat. Oke. Jadi kalau di output destination, kalau di input source. Jadi ada paket yang masuk, source dari mana? Drop. Ada paket yang keluar, destination yang kemana? Drop. Udah.
dua arah, dua-duanya dibabat, habis mati dia. Beres ya. Atau cara yang lain bisa kayak gini juga. IP, root, add, kalau destination address berapa, masukin ke black hole. Black hole buang. Kalau banyak bisa bikin address list baru di blog. Iya, bikin bikin iya. Jadi bikin cuman hati-hati mainan kayak ginian ya. Ini membuat router jadi lemot sih artinya. Karena router itu akan ngecek tiap paket yang lewat, dicek ke list daftar cekal. Dia masuk di daftar cekal nggak? Kalau daftar cekalnya panjang, ngeceknya jadi lebih lama. Jadi hati-hati main kayak ginian. Jadi bener-bener IP-IP yang brengsek-brengsek banget yang baru dimasukin. Kalau yang semi-semi gitu ya udahlah diikhlasin gitu. Kadang-kadang harus kayak gitu sih, kepaksa. Karena kita harus ngitung performance juga. Performance jaringan. Kalau lemot pada teriak semua ntar. Udah kebayang ya tekniknya kira-kira kayak gitu. Jadi bisa di router, bisa yang implementasi benernya di router kayak gini sih. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, ini tadi firewall saya terusin dikit. Sekarang secure cell sama secure copy. Oke, contohnya paling gampang mah inilah clear layar. Iyalah, salah. Oke, ini kali Linux. Mana sih? Ini saya mau ini. Cuman saya pengen tahu IP-nya dari si server. Server saya IP-nya 192.168.8.192. Itu servernya. IP servernya di situ. Kalau di sini saya 8157. Tadi server 192 ya. Nah, kalau SSH buat nge-remote cuma gini doang sih. SSH ono ke 8192. Oke. Bener salah sih. Oh, salah. Gue salah ngetik, maaf. 98. Masuk ya. Nah, ini yes. Passwordnya satu dari kata. Oke, masuk. Teknik yang sama bisa dipakai di Windows. Anda bisa pakai putih. Jadi bisa download aja di Windows-nya putih. Alah. Apa sih kayak gini banget. Nih. Ini rada-rada suka reset. Jadi silakan download putih, cara berpikirnya sama lah kira-kira. Oke, ini bisa di-download. Nah, yang seru adalah bisa nggak kayak ginian kita bisa kayak RDP, remote desktop. Jadi grafiknya mau kita tarik. Jawabnya bisa. Jadi grafik bisa kita tarik. Kalau SSH yang tadi saya kasih lihat kan dia pakai command line langsung ya. Jadi kalau kita lihat ini ada di Kali Linux, kemudian sekarang saya ada di server. Jadi ngelihatnya di sininya. Jangan khawatir, saya juga sering salah karena bentuknya sama semua. Kita masuk dunia hitam, layarnya hitam semua. Kadang-kadang saya lupa bahwa saya posisinya ada di server. Dan pada suatu hari saya pernah sampai saking lupanya, saya shutdown server. Saya maksudnya saya punya kebiasaan nge-shutdown laptop saya pakai command line, shutdown gitu. Karena saya lupa bahwa saya ada di server, yang ke-shutdown adalah servernya. Jadi pernah kejadian kayak gitu. Dan kalau nggak salah 2-3 kali, nggak cuma sekali. Jadi sering lupa juga sih, karena gue nggak ngelihat yang ininya. Jadi hostname itu penting untuk tahu kita ada di mesin mana. Oke. Nah, bisa nggak kita tadi SSH kita tarik, kalau server kan nggak ada GUI-nya ya, grafiknya nggak ada. Jadi kita bisa narik grafik sebenarnya, X window makanya. Jadi kita bisa narik kayak gitu. SSH. Nih, di sini ada. Nih, remote display X forwarding istilahnya ini. Jadi Windows-nya Linux, Windows-nya Unix, Windows-nya itu rata-rata pakai X window. Jadi X window kita bisa tarik, caranya kita masukin ininya apa? Kita lihat di komputer kita waktu kita connect, waktu kita pakai komputer kita, ininya apa autentikasinya. Coba kita lihat ya. Terus jangan. Oke.
Ini kelihatan autentikasinya, autentikasi dari grafiknya saya, GUI-nya saya. Jadi nanti ini bukan di server kalau ini ya, ini di laptop saya pakai Dell. Jadi harus ngelihat nih, gua lagi ada di mana nih, ada di Dell ya. Saya udah mulai pakai Dell, soalnya Axio udah susah nyarinya. Dulu saya suka Axio sih, buatan ya bukan buatan lah, rakitan Indonesia lah. Cuman sekarang nyarinya susah. Ada sih. Oke, sekarang saya akan lihat lagi. Jadi udah dapat ini udah dapat. Oke. Untuk nge-remote saya harus eh tambahkan ke file X Authority ini supaya X window saya, X window komputer yang klien yang akan meremote sebelah sana dimasukin ke dalam sini. Oke, dimasukin ke sana. Oke. Jadi caranya kalau ini pakai touch. Kita bisa edit sih sebenarnya. Iyalah. X Authority-nya ada di mana sekarang ya? Gue kagak tahu nih. Ini zaman dulu kala nih. Oke. Nggak ada. Mati gue. Berarti udah nggak ada nih. Oh sorry. Bukan nggak ada. Ini kita bikin dulu file ini. Touch ini kita bikin file. Jadi kita bikin file, kemudian kita isi filenya dengan ini. Setelah diisi, kita bisa nge-remote ditambahin -X dari komputer yang kliennya. Jadi ditambahin dulu di home directory-nya, file X Authority, dikasih izin supaya display dari komputer lain ini punya otoritas buat narik display yang ada di komputer saya. Setelah itu dikasih izin, kita bisa nge-remote. Nah, konsekuensi dengan teknik ini adalah kita nge-remote dengan SSH. SSH itu di-encrypt semua. Jadi walaupun kita nge-remote desktop lain, semuanya ter-encrypt dengan baik. Jadi nggak masalah, security-nya aman. Beres ya? Jadi kuncinya ini. Jadi kita bisa nge-remote si server sana. Oke. Nah, itu SSH kira-kira kayak gitu. Yang seru lagi dari SSH adalah ini SSH banyak ininya ya, bukan varian ya. Pemakaiannya lucu-lucu sih. Nih. Pemakaian yang lain yang paling saya suka juga adalah makhluk ini nih. Reverse SSH. Reverse SSH keren banget karena jadi tekniknya kira-kira gini. Ini logikanya ya. Ini saya pakai ngomong nih. Sebenarnya lebih enak gambar, cuman gambarnya pakai miro.com ini rada-rada lemot. Kemarin dicoba kan lemot ya. Ya saya jalanin aja lah. Nah, reverse SSH ini salah satu aplikasi yang paling kerennya, implementasi yang paling kerennya di ngrok ini. Ngrok ini keren banget. Kita masuk juga lah ya. Ngrok. Ngrok lagi, ngrok. Ngrok. Ini dia. Online in one line. Seru nggak lo kalimatnya? Online in one line. Ini parah ini ngrok ini. Online in one line. Ada pricingnya, ada duitnya, tapi dia juga ngasih versi yang gratisnya. Oke. Nah, ini mainnya SSH. Nah, kira-kira coba kita untitle ya. Logika berpikirnya gini. Kita punya server, saya punya server di dalam LAN. Cuman sialannya LAN kan IP-nya IP private ya, dan dari internet nggak ada yang bisa masuk. Oke. Nah, dengan teknik yang ini, nih, reverse SSH, saya masuk dulu ya. Coba kita lihat. Ini oke. Ini gimana cara ceritanya yang enak ya?
Gue lagi nyari cara cerita yang enaknya nih sebenarnya. Coba kalau di sini ini lebih enak nggak? Ini kayaknya lebih gampang. Oke, misalnya gini, kita punya mesin ditaruh di cloud. Oke, mesinnya kebetulan dikasih nama coba.vps.com. VPS maksudnya di cloud ya. Jadi kita punya mesin di cloud. Mesin ini kosong, nggak ada apa-apanya, cuman shell doang. Nah, terus kita punya server di dalam LAN kita. Oke, kita oke, kemudian kita pengen ini dikeluarin ke internet. Jadi server lokal di port 80 ini pengennya bisa diakses dari internet. Kan kebanyakan orang kayak gitu ya. Saya punya server di dalam LAN, portnya 80, saya pengen orang internet bisa akses. Cuman kalau kita kasih IP publik segala macam, konsekuensinya kita pening kepala urusan security-nya. Jadi supaya bisa dilakukan itu, caranya adalah seperti ini nih. Di server lokalnya kayak gini dia. SSH minus NR, port VPS-nya berapa di sebelah sananya, localhost, terus port lokalnya berapa, terus ini adalah login di mesin di VPS. Oke, saya ulang pelan-pelan. Kunci yang utamanya yang ini nih. Kunci utamanya yang ini. Supaya server lokal yang ada di LAN kita bisa kebuka ke internet. Oke, kita tambahin perintah yang ini. Jadi port VPS-nya berapa? Terus localhost, port lokalnya berapa? Nah, nanti orang bisa ngakses di VPS-nya. Jadi server aslinya adalah localhost port 80. Aslinya ini ya. Aslinya adalah localhost 80. Jadi kalau nge-web lokal di komputer itu, saya bisa masuk ke localhost port 80. Oke. Cuman orang di internet nanti bisa akses ke server yang sama di VPS portnya 8080. Jadi perintahnya cuman gini doang. Ditambahin di SSH. Nih kalau tadi kan saya SSH user add server mana tadi? Salah. Ini ya. Nah, saya kan perintahnya kayak gini nih. Nih. SSH user add server. Di antara SSH sama user saya tambahin informasi ini aja. Minus NR port VPS localhost port lokal. Oke. Jadi ini contohnya. Oke, kita nge-remote ke server sana. Kalau ini berhasil, nanti dari sana bisa akses. Cuman kita perlu nambahin dulu di SSH config-nya supaya allow TCP forwarding, terus gateway ports-nya yes, restart, beres. Dari user bisa nge-web ke sini. Cuman ini ribet buat sebagian orang, ini cukup ribet. Akhirnya kita makainya ngrok. Pakai makhluk yang ini, grok ini. Grok ini caranya cuma gini, kalau di Ubuntu ya, di Ubuntu. Jadi kita bikin server lokal di Ubuntu, terus kita install aja groknya ini, terus kita download ininya, grok stable Linux AMD 64, unzip, terus di run seperti ini, Grok Auth token ini dapatnya dari online di sini. Jadi kita waktu sign up atau login, gue sebenarnya punya akun cuman udah lupa passwordnya apa. Jadi kita coba ya, mudah-mudahan saya bisa login. Tapi saya udah lupa password saya apa. Jadi kalau login dia ngasih token ke kita. Waduh, coba lupa gue. Passwordnya lupa, nyerah gue. Jadi saya lupa passwordnya apa. Tapi kalau kita login, kita bikin account, dia akan ngasih token. Token itu diambil, kemudian dimasukin ke catatan yang ini tadi. Ini token yang ini, your auth token itu dapatnya dari webnya Grok tadi. Oke, ini dijalanin 3 ini, udah jalan langsung, server kita langsung kebuka di sana. Nah, cuman nanti biasanya namanya adalah bla 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 .grok apa .nah ini. Kayak gini namanya.
namanya si Grok yang ngarangin buat kita. Kalau kita pakai duit bayar, namanya bisa nama domain kita langsung gitu. Jadi dia bermain di nama sih. Namanya kalau lu gratis, namanya jadi nama Groknya gitu. Tapi server kita beda sama Dynamic DNS, beda. Kalau Dynamic DNS tuh kira-kira gini caranya. Ini kalau Dynamic DNS itu kita pakai port forwarding jadi server lokal di port forward sama router internetnya kita. Di port forward ya. Jadi kalau ada orang connect dari internet masuk ke port 8080 misalnya di router, nanti di forward ke server yang ada di belakang. Itu port forwarding. Eh, Cuman router kita kan dapat IP-nya IP dynamic dari provider, dapatnya IP dynamic dari provider. Mudah-mudahan IP-nya IP publik. Kalau kita dapat IP publik dari provider tapi dynamic, kita bisa pakai DDNS tadi, dynamic DNS. Jadi dynamic DNS itu mainnya router, port forward, kemudian kita bikin DNS-nya supaya berubah-ubah. Jadi domainnya sama tetap, tapi IP-nya berubah-ubah ngikutin IP yang kita dapat di router. Kira-kira gitu. Kalau ini lebih rumit dari DNS. Kenapa ini lebih rumit? Karena tidak perlu pakai router sama sekali. Routernya udah nggak peduli, nggak usah di-set. Konsekuensinya karena router hari ini udah dapatnya IP private. Kita nggak dapat IP publik. Contoh, ini saya masuk ke ini ya. Coba saya bisa lihat IP Orbit gua kagak nih. Saya masuk ke router Orbit saya ya. Ini router Orbit saya, jadi iklan Telkomsel, nggak apa-apa lah. Admin. Wah nih, udah ada yang bikin tuh. Nah ini domainnya nggak enak gini jadinya. F33B103 Mas Vindra ya. F33B103.150 .grok.io. Jadi garing banget kalau kita yang gratisan tuh dapetnya garing. Tapi jalan sih. Nah, coba gua bisa ngelihat nggak ya IP saya dapatnya berapa? Nggak kelihatan nih. IP-nya nggak kelihatan. Connection mode nggak ada. IP-nya nggak keluar. Tapi ini IP-nya IP ini sih sebenarnya. IP-nya IP private. Jadi 10 berapa gitu dari Telkomsel. Jadi bukan IP public. Jadi kalau kita pakai Dynamic DNS dengan kondisi hari ini yang dapat IP-nya private, Dynamic DNS nggak jalan, nggak bisa. Gitu ya. Beres ya? Sip ya? Itu jadi SSH dahsyat. Bukan cuma sekedar buat nge-remote ke komputer lain, dia bisa buat macam-macam sih sebenarnya. Itu SSH. Sekarang kalau kita mau transfer file antar komputer, jadi ini sangat dipakai banget karena ini semuanya di encrypt ya. Kalau mau transfer file ke komputer lain, kita biasanya pakai SCP, Secure Copy. Oke, saya kasih contoh aja ya. Ini server, saya klik dulu ya. Ini kosong, nggak ada isi apa-apanya. Oke, sekarang saya akan dari Kali Linux, saya exit dulu. Tadi servernya IP berapa? 8192. Oke, clear layar. Oke, ini kondisinya kayak gini. Saya masuk ke folder dokumen. Oke, sekarang saya akan touch tuh buat bikin file percobaan.txt. Touch itu langsung filenya ada. Kita bisa lihat ada file percobaan.txt. Sekarang saya edit percobaan.txt. Saya isi ini percobaan. Yalah. Itu ya. Dah, sorry. Oke, clear layar. LS. Coba kita lihat isinya more percobaan.txt. Ini isinya. Sekarang kita upload ya SCP percobaan.txt ono at 192.168 ya. Titik 2 biar masukin ke home directory. Jadi titik 2 itu penting untuk kasih tahu dia masuk ke home directory. Kalau kita pengen masuk ke directory tertentu langsung bisa juga. Misalnya saya pengen masuknya ke var www.html w-nya 3 ya, html bisa juga. Kalau di situ ada var www.html. Gitu ya. Kalau enggak kita bisa masukin ke home bisa. Jadi bisa SCP itu bisa masukin ke folder mana aja. Passwordnya 123456.
Oke, masuk. Coba kita lihat di server sekarang. Ini saya ada di server ls. Di situ ada file percobaan. Coba kita more percobaan.txt keluar. Beres ya. Jadi ini teknik transfer file yang pakai apa sih namanya? Enkripsi. Pakainya ini. Nah, sekarang yang sering saya lakukan adalah kita pengen nge-backup folder. Jadi folder di server mau saya backup. Atau saya punya folder di komputer buat developer, kita pengen upload semua ke server. Cuman supaya apa sih namanya? Kalau SCP itu seluruh folder di copy dari awal. Cuman kalau kita udah sering copy-copyan, kalau filenya tidak berubah, ngapain kita copy kan ya? Jadi untuk seperti itu biasanya saya pakai rsync. Jadi saya bisa pakai rsync. Ini, nah iya betul, rsync plus SSH. Jadi kalau buat teman-teman yang belum familiar, untuk backup sama recovery kita pakai rsync, dan saya kalau di rumah dikasih cron, dikasih waktu. Misalnya jam 1 malam itu dia ngersync folder-foldernya. Dengan cara itu tiap hari server terbackup, kira-kira kayak gitu. Nah sekarang caranya seperti apa? Kita bisa cari contekannya dulu. rsync itu pakai SSH di belakangnya. Jadi ini ngeroknya udah beres, rsync-nya ini udah. Ini saya bikin standby aja di situ ya. Oke, saya akan masuk ke rsync di sini. Saya lupa di server ini rsync-nya saya aktifin nggak ya? Mudah-mudahan rsync. Saya pernah rsync dengan kondisi harddisknya udah mau tewas. Jadi kalau anda tahu, saya suka nawarin ke orang-orang, silakan kalau pengen ngopi perpustakaan saya, silakan kirim harddisk. Jadi proses ngopinya tidak pakai kopi sih sebenarnya, tapi pakai rsync. Ini kalau mau pengen ngopi perpustakaan saya silakan. Di sini bisa masuk ke ebook. Prosesnya pakai rsync, ini ebook. Nanti di bawah sini, di paling bawah ini ada caranya, prosedur buat Ono Center ebook. Ini prosedur kalau pengen ngopi. Total perpustakaannya bukan 2 tera, bukan 6 tera, tapi totalnya sekitar 12 tera sih sebenarnya. Perpustakaan ini tidak di hosting di internet karena hasil torrent. Ya tahu sendiri lah kalau hasil torrentnya. Cuman jangan komplain karena 99,9% bukunya berbahasa Inggris. Ada orang yang ngirim harddisk ngopi, udah gitu komplainnya sederhana aja. Pono, yang bahasa Indonesianya mana Pak? Capek deh. Jadi oke, bayarnya gimana? Bayarnya doa setiap sesudah sholat. Nah, ini prosedurnya. Nah, ini kalau orang ngirim harddisk ke saya tidak ngopi pakai perintah copy sih sebenarnya, makanya rsync. Oke. Nah, sekarang saya akan coba praktekkan di sini. Naikin ke atas dulu ya. Di sini rsync. Kita install konfigurasi rsync. rsync biasanya sudah diinstal, jadi ini tidak perlu dilakukan lagi. apt-get install rsync udah nggak usah dikerjain lagi. Robocopy rekomen nggak? Waduh, nggak tahu sih, jujur saya belum pernah pakai Robocopy. Itu buat Windows, buat Linux ya? Gue nggak tahu gue. Robocopy. Ini ada. Robocopy punya Microsoft ya? Nggak tahu deh. Makanya saya. Is the window atau itu well known? Oke. Jadi Robocopy berusaha ngikutin rsync. Oke. Jadi kalau Anda pakai Windows makanya Robocopy, kalau Linux rsync. Jadi mungkin cara berpikirnya nggak beda jauh sih antara dua itu. Cuman yang satu buat Windows, satu Linux. Saya mau kasih lihat caranya aja ya. Kalau kita pakai Linux, kita harus aktif enable rsync-nya, di enable. Caranya kita edit etc default rsync. Saya akan coba lakukan ini di server. Sudo dulu di server. etc default rsync. Oke. Nah, ini rsync-nya kondisinya masih false. Dibikin true. Yalah, salah. True. Cuman gitu aja.
Ini rsync bisa dipakai. Jadi defaultnya Linux, Ubuntu paling nggak ya. Defaultnya Ubuntu rsync udah built-in ada di dalam, tinggal dipakai aja. Cuman kita harus enable dulu di etc defaultnya. Oke. Kalau udah di etc default udah diaktifin, kita perlu ngedit file etc rsync.d.conf. Nah, cuman ini seru nih urusannya. Saya nggak bisa copy paste soalnya. Saya harus ngedit ini. Kalau cara kayak gini gue ngedit kepaksa. Oke, saya akan edit biar cepet aja mudah-mudahan. Oke, rsync.d.conf. Nah, kalau kita lihat ini coba saya tap nggak ngefek. Berarti file rsync.d.conf belum ada. Saya buat. Nah, ini PID sama dengan PID file sama dengan var run rsync.d.pid. Terus max connection bisa kita atur, ini di set 5, use chroot sama dengan yes, user ID sama dengan nobody, group ID sama dengan no group. Oke. Nah, cuman kita perlu ngasih tahu share foldernya di mana. Oke. Saya akan bikin foldernya di saya bikin foldernya namanya backup. Nah, pathnya ada di slash nggak apa-apa lah, slash home ono backup. Jadi saya akan bikin folder di slash home slash ono slash backup. Nanti file-file akan saya taruh situ. Saya save di situ. Oke. Nah, di sini berarti saya harus masuk dulu slash home ono. Ini belum ada file backup di situ, belum ada folder backup. Saya akan bikin dulu mkdir backup. Backup. Oke. Nah, cuman ini ownernya masih root, ls-lh, backup masih punyanya root. Ya pokoknya dia masih punya root ya. Jadi saya harus rubah chmod 777 backup chown -rf nobody backup. Oke. Ada yang putus-putus ya? Aduh, mudah-mudahan bukan di saya nih. Oke. Dah. Jadi ini bisa diikutin perintah-perintah di sininya. Kemudian kita restart rsync-nya. Kita restart rsync-nya. Ini rsync restart. Oke. Caranya ngersync sekarang, cara ngersync. Ini saya masuk ke backup ya. Kosong, bukan sulap, bukan sir, masih kosong, nggak ada apa-apanya. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke sini. Saya cari home ono di root. Ya udahlah, di sini aja. Saya akan touch coba 1.txt, coba saya bikin file kosong-kosong banyak ya, supaya ini aja 4.txt, terus saya bikin file misalnya dodol4.txt. Jadi saya punya banyak file di sini, ada coba 1, coba 3, coba 4, coba segala macam. Oke. Nah, sekarang caranya ngersync dari sini ke sana, caranya cuman gini doang sih sebenarnya. Rsync, coba ini adanya di dokumen kan. Oke. Jadi kita punya folder namanya dokumen, ada file-file. Foldernya bisa folder apa aja. Kalau kita tahu folder data biasanya ada di dalam folder var kalau di server ya. Jadi data adanya di var. Coba kita lihat dulu buat contoh aja. var mana ya, var cache. Nah, ini dia. Ini ada Apache 2, ini buat cache-cache-nya ada di situ. Bisa dilihat lah nanti, bisa dicari-cari misalnya datanya MySQL ada di mana. Biasanya semua ada di var sih. Jadi yang folder yang penting itu var kalau di server. Oke.
Nah, tapi kali ini buat contoh aja, saya akan masuk ke folder dokumen ini. Caranya cuma gini aja, rsync. eh, jadi perintahnya, nah perintahnya rsync source destination. Oke. Nah, misalnya gini, rsync source-nya remote nih. Remote-nya destination-nya lokal. Bisa dibalik sih. Source-nya lokal, destination-nya remote. Boleh, nggak masalah juga sih. Kita akan cobain ya. Kita akan coba source-nya adalah lokal di Kali Linux rsync minus update apa? Recursive. Oke. Doc bintang. Sekarang saya masukin rsync 192.168.8192. Kebetulan tadi kita kasih namanya more etc rsync.d, kita kasih namanya backup. Oke, saya restart dulu rsync-nya biar mastiin aja dia hidup. init.d rsync restart. Jadi rsync-nya di restart. Perhatiin data akan disimpan di home ono backup. Oke, nah di sini tapi dia dikenalnya bukan home ono backup, sama rsync dikenalnya sebagai backup aja. Tapi kalau backup nanti dia mapping ke home ono backup. Jadi saya akan masukin ke backup kayak gitu, slash. Padahal itu path yang benernya adalah /home/ono backup di mesin server 192.168.192. Saya enter aja. Wah, error. socket.io.c peer by, padahal udah gua restart. Rese. Suka gitu deh, kenapa ya? Coba. Percobaan lagi. Alah, kagak mau. Rese. Kalau enggak gua balik ya dari sana ke sini. SCP dokumen 8192 home ono backup. Nih kita lagi ngopi pakai ini aja ya, backup. Saya pakai kopi pakai SCP dulu. Oke, udah ke copy semuanya. Coba kita lihat di server, nanti saya balikin dari server ke sini. Ini filenya udah masuk, ada di sana semua. Saya ubah aja chmod. Oh, mungkin permission yang nggak beresnya. Mungkin permission ya. chaon nobody ono. Oke. Sorry, salah. Ini nonton film ini ya. Mana tadi? Jadi itu udah beres. Sekarang saya masuk ke sini. Alah. Ini tutup dulu aja ya. Ini gue lagi Sragen Kabupaten, ini parah banget ya. Oke. Nah, sekarang saya ada remove dulu dokumen bintang. Oke. Coba kita lihat dokumen isinya apa, kosong ya. Sekarang coba rsync minus ur rsync 192.168.8192 slash backup bintang. Saya bintang. Oke. Saya masukin ke dalam dokumen. Oh, dibalik nggak bisa. Coba kita lihat dokumen isinya nggak masuk semua. Jadi file yang dari server dibalikin lagi, bisa. Kenapa dari sini ke sana nggak mau ya? Gue bingung dah. Kayaknya permission tadi. Kayaknya sih urusannya permission. Tapi kira-kira logikanya kayak gitulah. Oke. Nah, yang seru adalah kalau kita pakai SSH yang normal, portnya 22. Dan kalau kita ada di port 22, itu berbahaya banget karena itu pasti jadi sasaran hacker buat attack, nyerang. Kalau kita mau ganti port, kita kasih tambahan perintah seperti ini nih. Misalnya portnya 1220 gitu, ditambahin aja perintah seperti ini. Jadi rsync-nya dengan port seperti ini gitu. Ini server saya yang lama nih, di open source Takom Speedy. Mesinnya udah nggak ada, sekarang udah almarhum, udah hilang.
Biar ini saya nggak akan nyoba lagi ya yang airsync. Silakan ntar diutak-atik, tapi logikanya kayak gitu. Dan saya biasanya bikin cron, cron apa batch file di cron aja. Jadi udah gitu saya langsung ngasih tahu jam berapa gitu. Nah, kalau udah mainan airsync ini, kalau filenya nggak berubah, dia nggak akan ngopi sih. Jadi yang di copy hanya yang berubah aja. Jadi enak banget sih buat main backup-backup. Tapi dia backup file ya, bukan backup data. Jadi misalnya database ada yang berubah satu dua. Kalau database kan dia bisa ngerubah apa? Cuman satu dua entry yang dia rubah. Tapi kalau kita backup, kepaksa seluruh filenya di backup. Gitu. Beres ya. Oke, sekarang kita akan coba kira-kira gitulah logikanya airsync. Dan itu penting banget karena tanpa itu hidup kita susah, terutama buat ngelawan yang namanya ransomware. Ransomware hari ini solusinya dari teman-teman di waktu itu saya sama anak teman-teman Dell komputer. Dell komputer sarannya sih backup sih. Kalau cari ini susah, cari antivirus hampir hampir nyerah-nyerah ransomware. Oke, ini udah. Ini saya tutup ya. Sekarang saya masuk, ini tutup dulu. Alah, susah banget nutupnya. Ini tutup. Ini airsync udah, sementara udah. Sekarang kita coba masuk lagi yang lain. Oke. Secure shell, secure copy, sama airsync udah saya terangin. Sekarang kita masuk ke VPN. Oke. Kita lihat konsepnya dulu, VPN seperti apa. Cara berpikirnya aja sih sebenarnya. Bisa masuk ke wiki saya. Open course kebiasaan. Alah. Oke. Ransomware apakah cuma bisa work di SMB versi 1 atau seluruh versi Samba ya? Jujur nggak tahu sih. Jujur saya nggak tahu. Yang intinya kayak gitu-gituan pasti dia akan ngomong ke layer apa transport layer yang ada di bawahnya. Jadi protokol yang di bawahnya. Kalau protokolnya mengizinkan atau support ya pasti bisa dipakai. Cuman saya nggak tahu. Dan sebenarnya banyak banget sih soalnya. Tapi ini cerita dikit ya. Cerita dikit tentang ransomware. Kejadiannya kalau nggak salah 5 tahunan yang lalu lah, kejadian ini 5 tahun yang lalu. Jadi waktu itu teman-teman eh cyber security cewek, cewek ada segerombolan cewek cyber security di Bandung. Mereka bikin seminar tentang ransomware. Oke. Dan yang pembicaranya adalah mantan hacker yang bikin ransomware. Jadi ngomong terus terang, dia hacker insap lah, sudah insap dengan dunia hitamnya dia. Terus dia ceritain gimana caranya orang bikin ransomware. Jadi caranya ternyata gila caranya. Jadi ternyata template-template ransomware-nya sudah banyak tersedia online gitu. Jadi kita bisa cari-cari. Ini saya coba ini aja ya. Ini adalah susah banget sih. Ini yang nah coba. Ini percobaan ya. Gua nggak tahu kita coba di GitHub ada nggak. Kalau nggak salah dia pakai GitHub sih. Jadi GitHub coba ransom. Kan ini banyak proof of concept. Di sini banyak proof of concept sih. POC banyak. Tuh kan banyak. Ransomware banyak source code-nya. Asli banyak. Parah loh, jangan khawatir, gila. Dan mereka pakai kayak ginian dimodif sedikit udah jadi ransomware baru. Jadi caranya cuma ngemodif dikit sih sebenarnya. Jadi kita dapetin source code-nya, kemudian kita ini ada encrypt decryptnya dimodif dikit, makanya parah banget ransomware. Orang source code-nya kebuka kayak gini, ya udah. Gitu ya, kira-kira gitu masalah. Ini ada Mas Irfan. Enaknya pakai firewall perangkat berbayar atau firewall yang kita install config sendiri? Kalau mau enak ya yang berbayar.
Kalau pertanyaannya kayak gitu jelas jawabannya enakan berbayar dah. Pokoknya namanya berbayar enak, cuman kagak enak buat dompet. Asli. Eh ini ya saya kasih lihat contohnya. Kalau kita bikin sendiri, kalau berbayar udah enak tinggal klik jalan. Biasanya mereka sudah ada template-templatenya yang tinggal kita pakai. Kalau berbayar kira-kira gitu ya. Ada template. Nah, kalau misalnya kita mau bikin sendiri pun, saya biasanya pakai ini sih, Webmin. Webmin ini free, bisa di-download free. Webmin, nih kita gedein ya. Webmin bisa download nih, ada tar file segala macam. Cuman cara berpikirnya gini, kalau Anda perhatiin dari awal saya mengkonfigurasi server ini pakai command line. Asli tidak manusiawi. Pakai command line banget. Webmin itu adalah administrasi server, minnya adalah admin server, tapi pakai web, pakai grafik artinya. Jadi kalau nggak mau pusing kepala, kita install aja Webmin. Nanti konfigurasi firewallnya pakai grafik gitu. Coba kita lihat di sini. Mudah-mudahan ada capture screen-nya ya. Webmin firewall. Biar kelihatan gimana cara konfigurasi firewallnya. Nah, ini konfigurasinya pakai grafik seperti ini nih. Dan gampang banget sih. Kalau kita ngerti cara konfigurasi yang tadi, oke, kelihatan. Ya, ya remang-remang gini. Nggak ada yang lebih bagusan. Coba kalau saya gedein, ya hilang. Ya, ya nggak ada yang bagus nih, rada bagus dikit. Jadi kita cuman ngisi-ngisi kayak gini ya. Jadi kita masukin ke input, terus nanti actionnya apa? Drop, reject, accept, do nothing, terus apa yang mau dikerjain nih? Ada source address, jadi tinggal ignore, equal, not equal, kayak gitu-gitu terus isi. Jadi bentuknya GUI banget sih, gitu ya. Jadi sarannya kalau mau bikin sendiri bisa pakai ini. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Oh, oke. Ini Mas Valianto. Ini berarti bisa cari decrypt nih Mas Ken Dianto ya, cari decrypt di GitHub. Ya nggak juga sih. Jadi ada source code decryptnya. Cuman yang masalah kita encrypt decrypt kan urusannya dengan passwordnya. Dan passwordnya ngeset kan si hackernya. Jadi kalau nggak tahu passwordnya, nggak tahu key-nya, ya percuma mau encrypt decrypt ya nggak jalan juga sih. Orang key-nya nggak tahu. Ngomong-ngomong tentang protokol, ada produk DLP, Data Leakage Prevention. Apa dia kerja dan saya apa dia kerja di blocking port untuk printing? Kalau dia P, waduh, jujur saya belum tahu nih data leakage preventionnya kayak gimana sini. Coba saya cek dulu ya, data leakage prevention. Oh, oke, oke. Ini nih, data leakage prevention ini ya. Ini kalau soalnya dia langsung masuk ke HP dan kayaknya ke printer nih urusannya. Ini data loss prevention. Is a practice detecting, preventing data breach. What is data leak prevention? Is practice ini kayaknya DLP ini bukan bukan aplikasi, ini udah kayak prosedur. Kayaknya kalau baca sepintas kayak gini bentuknya prosedur. Contoh real yang terjadi kira-kira gini lah. Contoh real beneran nih. Parah, parah banget. Dan ini kejadiannya kalau nggak salah ini HP, soalnya saya ngeliat HP sih.
Jadi HP punya kemampuan untuk data loss prevention ini dia punya. Jadi kejadiannya adalah di printer. Printer-printer, terutama printer-printer yang gede-gede, yang buat bank, pokoknya levelnya enterprise corporate gede-gede, terutama yang berbahaya adalah bank. Itu dalam printernya ada komputer, ada hard disk. Kenapa pakai komputer hard disk? Supaya kalau orang mau ngeprint tinggal kirim aja kayak file sharing ke komputer yang ada dalam printer tadi, taruh filenya, tinggal nanti kerjaannya akan dianterin buat di print. Kira-kira gitu. Konsekuensi dengan teknik seperti itu adalah semua data-data ada di printer, di hard disknya printer. Jadi, dan ini kejadian benernya, ini kejadian beneran, jangan khawatir. Kalau nggak salah satu yang rada gedenya di Singapura sih waktu itu. Jadi kejadiannya adalah printernya kan mungkin udah di maintenance. Kalau ini kalau nggak salah kejadiannya printernya dijual atau gimana lah, udah nggak update, dia jual. Nah, malingnya, hackernya beli printer bekas kan murah ya. Cuman dia nggak tertarik dengan printer bekasnya sih sebenarnya, karena dia tahu ini bekas bank. Dia beli itu printernya, dilihat harddisknya, di recover harddisknya, balik datanya, dapat data-data nasabah bank yang di print-print itu dapat. Si ini akunnya apa segala macam dapat semua. Jadi masalah itu, dan si HP punya kemampuan buat proteksi seperti itu. Jadi kalau printernya dijual segala macam, ada hacker yang akses, nggak bisa diakses. Jadi kalau dia ini urusannya dengan HP Hewlett Packard itu, kemungkinan besar salah satunya adalah masalah printer itu, gitu. Kayaknya. Jadi bukan blocking port sih sebenarnya. Hard disknya secara fisik emang nggak bisa dibuka. Karena itu udah urusannya hard disk fisik itu. Parah. Ntar. Mudah-mudahan kebayang ya. Ini buat Mas Irfan Cahaya. Untuk amankan network udah banyak jelasin soal bagaimana dengan sejenis virus firewall. Ada pernah dengar database firewall untuk virus. Bukan firewall sih sebenarnya database-nya. Lebih ke ya bisa berhubungan dengan firewall sih. Cuman kalau virus dan sebagainya database-nya adanya saya kasih lihat aja langsung ya. Nih saya kasih lihat contohnya lah. Atau di sini ya. Saya lagi masuk ke server nggak? Kalau nggak, ya ini lagi di server. Ini ada di server. Iyalah. Ini ada di server. Oke. Di server sini kebetulan sudah ada ini materi buat besok hari Kamis depan kalau nggak salah. Ini di server sini saya sudah masang intrusion detection system. Saya pakainya Snort. Oke. Snort adalah intrusion detection system. Kalau kita ls di sini ada beberapa file. Salah satu yang akan menarik. Jadi cara berpikir intrusion detection system dengan antivirus nggak beda jauh cara berpikirnya. Jadi kalau antivirus kan dia akan ngelihat file, kemudian filenya dia punya database. Kalau dalam file ini ada bit seperti ini, virus apa? Kalau bitnya kayak gini, virus apa? Bitnya kayak gini, trojan apa? Itu antivirus. Jadi dia ada engine buat nyeken hard disk. Kemudian dia punya database yang bisa baca, bukan baca, yang punya data kalau bentuknya kayak gini, virus apa, database-nya kayak gitu. Itu antivirus. Kalau intrusion detection system, bentuknya adalah kalau ada paket, ada payload seperti ini, itu apa? Apakah itu serangan atau virus apa? Nah, itu kuncinya adalah di folder namanya rules. Saya masuk ke folder rules. Kalau saya ls, ini database serangan-serangannya bisa kelihatan di sini semua. Ada yang sebelah kiri ada ada file yang ada tulisannya community. Itu adalah database yang dibuat oleh community. Yang sebelah kanannya tidak ada kata-kata community, itu yang dibikin sama si Snort-nya langsung. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ada file namanya virus kalau nggak salah. Nah, itu yang di baris yang pertama agak bawah ada community virus rules.
Saya bisa lihat more community virus rules. Nah, bentuknya kayak gini nih. Jadi, eh, ini adalah database apa ya, intrusion detection system. Kalau ada paket bentuknya seperti ini virus apa gitu, kira-kira kayak gitu sih. Jadi bukan database virus-virus, tapi database eh, kalau paketnya seperti ini virus apa, kira-kira kayak gitu. Dan kita ini kalau Anda lihat ini kan bentuknya ASCII text biasa ya. Konsekuensi dari itu adalah kita sebenarnya bisa bikin database ini sendiri sih. Kalau kita ngerti virusnya bentuknya seperti apa. Jadi ini community saling sharing lah, kira-kira gitu. Kebayang ya? Nah, hubungannya sama firewall apa? Ini kan intrusion detection system. Intrusion detection system bisa diprogram supaya kalau ada ini langsung bereaksi di firewallnya seperti apa. Jadi kita bisa program seperti itu di intrusion detection system. Jadi bukan firewallnya yang punya database virus sebenarnya. Jadi database virusnya ada di intrusion detection system. Kemudian detection systemnya dia akan mengaktifkan firewallnya kalau dia nemu kasus apa gitu, firewallnya diapain langsung. Kira-kira kayak gitu. Jadi bentuknya mainnya kayak gitu. Kebayang ya? Oh, data leakage sama data loss mirip. Oke. DLP punyanya Profpoint. Oke. Mudah-mudahan tadi yang ini bener urusan harddisk ya. Harddisknya printer ya. Saya nggak tahu kalau yang bukan harddisk printer caranya bisa lain lagi soalnya. Kalau yang kemarin itu bener waktu itu lagi ngobrol sama anak-anak HP, langsung ceritanya langsung horor kayak gitu. Dan itu urusannya duit gede loh. Duit nasabah, parah banget. Ada link community-nya Pak. Ini link community yang buat IDS ya. Ada. Jadi cara nginstallnya ada di sini. Nah, jadi masuk. Ini IDS ya. Intrusion Detection System. Silahkan aja masukin kata kuncinya snort. Nanti dikasih tahu cara nginstallnya. Nah ini snort. Oke. Nah di sini ada cara install snort. Install snort aja di Ubuntu 20.04. Saya klik aja yang ini ya. Nah cara nginstallnya. Nah di sini nginstallnya di sini nih sebenarnya. Nih kuncinya di sini. Ada snort common itu snort, ada snort rules default masih punyanya snort doc. Jadi yang snort itu snort. Kalau kita lihat snort lambangnya babi ya. Nah, yang community itu oink master. Oink kan suara babi itu ya. Oink master, nah itu community punya tuh. Gitu. Dan kita bisa nambahin sih. Oh tuh, Bangladesh ini dari Mas Alif Muhammad ya. Bangladesh Bank Robbery, yang bank kebobolan gara-gara printer. Serius, bener. Oke. Untuk snort IPS kumaha butuh pencerahan. Nah lo, eh besok lagi minggu depan ya. Seriusnya minggu depan. Karena hari ini saya mau ngasih lihat ini PR-nya yang ini nih hari ini nih. VPN sama WAF. Oke. Jadi sementara IDS tuh minggu depan tuh kan, Sabtu. Kok Sabtu sih? Pokoknya minggu depan abis ini minggu depan itu yang IDS sama Basic Data Security sama Forensik. Ini 3 materi dalam waktu 2 jam nggak bisa sih sebenarnya. Jadi kita akan prioritasin buat IDS. Oke, Forensiknya mungkin dikit aja. Nah, sekarang saya punya waktu 1 jam lagi. Oke. Gue sampai mana sih ceritanya, kebanyakan IDS jadi gue lupa. Kita masuk VPN ya. Oke. Tadi pengennya ngasih lihat VPN sih sebenarnya. Oke, VPN. Nih VPN. Makhluk apakah itu VPN? Ini VPN versi cepat aja ya. VPN kalau sederhananya kayak gini doang sih. Jadi kita pasang server VPN. Server VPN-nya bisa dipasang di Mikrotik juga kalau mau. Nah, kemudian komputer yang ada di internet bisa connect ke VPN server. Kemudian VPN server akan bikin interface tambahan. Dan ini interface yang ini berkomunikasi langsung ke LAN di balik VPN ini.
Kira-kira kayak gitu. Beres ya. Kira VPN barang hari ini kalau bisa WAF-nya juga masuk. Cuman saya punya waktu cuma 1 jam, ini stres. Nah, yang jadi masalah adalah protokol VPN-nya. Protokol VPN-nya itu ada PPTP, ada L2TP, ada IPsec, ada OpenVPN. Ya, kebanyakan VPN yang Windows itu pakai PPTP. Kebanyakan, memang sederhana, gampang, jalan, ya udah. Oke, cuman yang jadi masalah dengan PPTP lebih sederhana sih. Enkripsinya dia pakai password biasa. Kalau yang OpenVPN, IPsec segala macam itu pakai public key, private key. Jadi yang terakhir-terakhir ini lebih tambahin jam. Iya sih, tambahin jam, gue besok teler. Saya tuh biasa tidur jam 9 nih. Khusus buat ini aja gue jam 9:30, jam 10 tidurnya, jadi parah. Saya tuh orang orang pagi sih. Jadi saya tidur jam 8, jam 9 malam, bangun jam 3 pagi. Saya tuh bangunnya jam 3 pagi sih. Gitu, parah banget saya. Morning person, ya bangunnya pagi banget. Sebelum subuh saya bangunnya. Oke, tapi konsekuensi dari situ ya sudah, malam saya biasanya mulai teler. Nah, sekarang kita akan coba bikin VPN server ya. Terutama yang PPTP sama OpenVPN. Nah, di sini ada instalasinya. Ntar kita akan ini makainya ini Ubuntu. Ntar gue lagi yang probabilitas berhasilnya tinggi ya. Soalnya ini kalau dilihat nih tadi Ubuntunya Ubuntu lama. Coba Ono Center Wiki saya coba lihat ada yang di Mikrotik nggak. Mikrotik ini saya bisa gagal juga, jangan khawatir. Firewall, VLAN, static, OSPF, BGP, security, VPN. Oke, ada beberapa VPN. Site to site. Ini serem nih. Ini gue pengen ngasih lihat yang kemungkinan berhasilnya tinggi dulu, supaya berhasil dulu ya. Kok Ubuntu OpenVPN. Nah, ini dia. Oke, kita akan coba ini. Pakainya Ubuntu. Kalau Mikrotik kemarin saya coba suka kadang-kadang gagal. Kita akan instalasi di Ubuntu 20.04. Oke, ini dia. Oke. Kita akan bikin OpenVPN. Jadi yang saya harus lakukan adalah saya nggak bisa pakai server yang ini lagi. Saya akan bikin server kosong baru. Ini shutdown dulu ya. Servernya saya matiin. Saya akan bikin server baru. Ini saya bunuh nih. Stop network. Mudah-mudahan saya bisa cepet nih. Atau cuman waktunya cuma sejam, gue stres. Atau saya kasih cerita dulu semua biar kebayang, dapat gambaran. Kalau saya punya waktu lebih saya praktekin, gitu ya. Soalnya saya takut waktunya habis buat ngoprek, tapi nggak dapat gambar gedenya. Jadi kira-kira saya kasih gambar dulu ya. Ini langkah yang ada di web yang ini adalah bikin VPN server. Ini bikin VPN server. Jadi tekniknya adalah ini mah biasa apt upgrade biasa, nggak ada yang istimewa. Terus di sini kita ngecek Ethernet dari yang ada di servernya kita, terutama IP address dari Ethernet yang nyambung ke internet, karena itu yang akan dipakai buat klien connect. Jadi saya butuh ngecek IP addressnya kalau klien mau connect seperti apa, IP-nya berapa, dengan asumsi IP-nya IP public. Oke. Nah, karena kita eksperimen dengan komputer saya yang ada di dalam intranet, ini saya akan pakai IP private, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian
Ini nggak penting, ini cuma nge-remove lock aja. Nah, ini kuncinya di sini. Eh, jadi OpenVPN nginstallnya tidak pakai apt get install OpenVPN, enggak. Nginstallnya dia pakai script. Scriptnya sudah disediain di git.io VPN. Nama scriptnya OpenVPN install. Kita chmod, kita kasih izin buat di execute, kemudian kita jalankan. Oke, jadi instalasi OpenVPN cuma gitu doang. Oke, iya, SD-WAN pakai IPsec sih. Dasarnya sama, OpenVPN sama IPsec nggak beda jauh sih. Web panel untuk regenerate key user untuk OpenVPN. OpenVPN itu key-nya make GNU PG biasa, jadi make public key, private key biasa. Bisa kita bikin. Nah, ini kalau udah key, ini sebenarnya materi buat minggu depan. Cuman karena ada pertanyaan, saya geser dikit ya ke key biar kebayang. GNU PG. Jadi OpenVPN key-nya pakai GNU PG. Tar. GPG. Coba. Nah, pakai GPG. GPG atau GNU PG bisa. Nah, ini kita masuk ke mini how to-nya aja ya. Nih kalau mau tahu cara makainya seperti ini. Nah, di sini kita bisa bikin pasangan kunci lagi, kita bisa revoke. Revoke tuh apa ya? Narik suatu sertifikat, kita bisa bikin pasangan key lagi. Nah, ini kita bikinnya kayak gini. Oke. Full generate. Nih, jadi kita bisa bikin lagi key-nya. Bisa kita revoke. Key yang udah keluar bisa kita revoke. Jadi OpenVPN pakai kayak ginian sih sebenarnya. Ini minggu depan diterangin lebih lebih ke cara make ya. Konsepnya diterangin, cara makainya diterangin juga. Itu. Tapi bikinnya cuma apt get install. Ini kira-kira gitu. Jadi intinya ada fasilitas buat generate. Generate-nya, membuatnya cuman ini doang. Kalau diulang, bener bikinnya cuman ini doang. Nih, generate key. Udah cuma gitu doang sih generate-nya. Beres ya? Jadi minta maaf bukan pakai web panel, pakainya saya kebiasaan pakai command line. Jujur lebih aman sih. Coba kita lihat dulu ya, ada nggak ya GNU PG yang pakai web panel? GNU PG. Ini saya harusnya kemungkinan ada sih gini-ginian sih. GUI, GUI console. Tuh ada front end GNU PG. Wah, ada nih berarti. Jadi ada front end grafiknya ada lah di GNU PG. Cuman saya nggak pakai front end grafik sih, pakai command line aja. How to easily install any group GPG GUI on Ubuntu that actually. Jadi ada kayaknya grafiknya. Tapi harus dicari-cari. Oke, supaya saya nggak ngabisin waktu, saya balik lagi OpenVPN ya. Ini coba ada pertanyaan lagi nggak? VPN server diinstal di rumah pakai ESP dari ESP. Wah, nggak bisa. Ini ini pertanyaannya, kalau VPN servernya di rumah pakai IP dari ISP yang bukan static, IP-nya dynamic. Tapi ISP Republik ini udah parah sekarang kondisinya, IP-nya bukan masalah IP static dynamic, IP-nya IP private. Jadi kalau kondisi IP private nggak bisa bikin VPN server sih sebenarnya. Jadi harus pakai IP static dan IP publik. Kalau kita ISP kita udah IP-nya IP private semua, rese. Jadi Anda itu kalau langganan ISP bukan internet service provider sih sebenarnya. Jadi kita langganannya bukan internet service provider, kan ISP harusnya internet service provider. Yang ada hari ini adalah ISP sama dengan intranet service provider. Karena kita dapatnya IP intranet. Kayak gitu. Oh, ini ada front end-nya GNU PG Shell, GPG front end. Nah, kayak gini nih ada GPG front end. Wish, kasih GitHub. Waduh. Kayak gini bentuknya, mateng loh. Lebih susah kayaknya. Saya belum biasa aja kali ya. Ya udah, pokoknya baca-baca lah.
VPN IP publik untuk remote. Portnya sering ditutup sama ISP. Iya, soalnya itu ya biasalah. Kalau Kominfo kan gini ngomongnya, mau blokir situs porno, udah gitu anak-anak pada nge-bypass pakai VPN kan, udah gitu pada sebel kan, ya udah port VPN-nya diblokir. Parah, nggak solusi banget. Pengennya ngeblokir situs porno yang diblokir VPN-nya. Ya, jadi pengennya blokir VPN tapi yang ngeblokir semua jadinya. Aduh, ampun, ampun. Gitu. Oke. Ini udah beres, ini sementara beres dulu ya. Kita lanjut yang untuk urusan ini ke minggu depan. Nah, OpenVPN cara installnya kayak gini. Akan keluar beberapa pertanyaan, tinggal enter. Oke. Untuk start stopnya kayak gini. Nanti kalau udah selesai, kita waktu kita bikin ini, waktu kita install ini, dia akan bikinin satu VPN client konfigurasi. Jadi nantinya tergantung namanya apa. Kalau kita run keluar client.ovpn, OVPN maksudnya OpenVPN. Oke. Jadi tergantung nanti. Misalnya saya kasih kliennya namanya Ono, ini bukan klien nanti, ini filenya namanya ono.ovpn. Kalau saya tulis kliennya namanya CyberArmy, jadi cyberarmy.ovpn, kira-kira kayak gitu. Oke, di dalam OVPN itu ada informasi, dalam file ini ada informasi servernya IP-nya mana, segala macam informasinya ada di situ. Bentuknya file text. Nah, tinggal file text-nya itu kita copyin ke klien, udah gitu nanti dari desktop klien yang mau connect, kita tinggal jalanin seperti ini nih. OpenVPN, klien, file konfigurasinya baca di mana, connect. Udah. Tapi dia autentikasi dua arah. Dia klien akan mengotentikasi server akan mengotentikasi klien. Kalau ini dua-duanya oke, komunikasinya jalan. Kira-kira kayak gitu. Oke. Biasanya defaultnya OpenVPN IP-nya 10801 biasanya. Defaultnya kayak gitu. Oke. Ini firewall yang harus dibuka. Kalau kita mau supaya komputer yang ada di belakang kita bisa naik ke atas lewat VPN, kita bisa masang NAT seperti ini. Oke, kira-kira gitulah OpenVPN. Dah, sekarang itu OpenVPN. Oke, kalau kita ngelihat PPTP lebih horor. Ini kelihatan rumit ya. VPN. Coba kita lihat yang PPTP ya. PPTP mah horor ya. Asli. Horor tuh maksudnya terlalu sederhana. Jadi lebih gampang di-hack sih sebenarnya. Coba kita lihat PPTP, instalasi PPTP VPN. Cuman gini doang. Modprobe itu buat ngeload modul di kernel. Oke. Installnya cuma gini aja. apt get install pptpd. Udah selesai. Instalasinya cuma gitu doang. Nggak kayak OpenVPN yang ribet, rumit. Kalau ini cuma gitu doang. Terus kita edit aja pptd conf-nya. Intinya waktu mengedit pptpd.conf, kita cuma ngasih local IP-nya berapa, remote IP-nya berapa. Remote itu yang buat klien. Jadi di sini intinya kita bisa batasin kliennya ada berapa yang bisa connect sekaligus. Terus kita restart. Udah selesai. PPTP jalan. Tinggal masalah username passwordnya. Username passwordnya kita bisa masukin ke file etc ppp chap secrets. Formatnya kayak gini, username, pptpd, passwordnya apa, bintang, selesai, masuk. Beres ya. OpenVPN dikasih LAM 512 cukup nggak? Cukup biasanya. Kalau di server Ubuntu cukup. Kalau mau lebih geblek, bisa pakai Mikrotik sih sebenarnya. Kalau mau, ya, sekarang saya masuk ke Mikrotik aja ya. Kasih lihat aja. Ini soalnya waktunya sempit. Kalau saya pakai praktek takut kehabisan waktu, jadi Mikrotik di sini ada OpenVPN di sini VPN. Oke, sorry. Lebih sederhana sih. Nih, saya kasih lihat dulu yang PPTP-nya, yang ini cuman kayak gini aja. Kita ngalokasiin range IP address buat client connect. Oke.
terus kita set PPP profilnya, karena protokol PPP itu dipakai sama PPTP. Oke. Jadi PPP profilnya di set dulu kayak gini. Yang penting di sini nih. Use encryption yes. Karena kita pakai VPN, kita use encryption yes. Kemudian ini profile juga. Nah, di sini interface-nya diaktifin. Sampai sini nih, sampai sini diaktifin. Ini kuncinya PPTP server yang ada di Mikrotik kayak gitu doang. Ini Mikrotik pakai command line ya. Kalau Mikrotik yang biasa jadi lebih rumit, soalnya makanya gue harus diklik ini, klik ini, klik ini. Kalau command line tinggal di copy paste aja beres, langsung hidup PPTP servernya. Kemudian kita harus tambahin di firewall-nya supaya VPN-nya bisa lewat. Ini destination portnya 1723 untuk PPTP, gitu ya. Nah, yang ini, jadi ini firewall diaktifin, kemudian kita NAT-nya diaktifin juga supaya bisa masuk ke internet segala macam. Nah, di sini ini adalah user-usernya. Kalau masih ingat di sini usernya kayak gini bentuknya di Ubuntu etc ppp chap secrets user PPTP password ini. Kalau di Mikrotik bentuknya kayak gini. User 1 passwordnya apa? Profilnya yang dipakai PPTP profile yang udah di set sebelumnya. Terus interface user add PPTP user ke sini. Jadi kayak gini aja nambahinnya. Oke. Jadi PPTP relatif lebih gampang. Mungkin nggak VPN jalan di port lain selain port bawaan? Mungkin aja sih. Cuma nanti harus semua user harus di set yang benar nih. Jadi waktu kita kalau OpenVPN ya, waktu kita generate file ininya, kita harus ngasih tahu portnya berapa. Jadi di file itu dikasih tahu port yang dipakai berapa ada di filenya. Jadi kita bisa ngerubah sih sebenarnya dari port defaultnya dia. Bisa. Teorinya harusnya bisa. Tapi nanti urusannya sama firewall apa segala macam sih. Kalau port yang lain keblokir, ya udah bubar. Pastiin portnya jangan diblokir firewall aja udah, kalau nggak kacau. Itu PPTP. Nah, OpenVPN yang keren dari OpenVPN, kalau PPTP mungkin nggak bisa. OpenVPN bisa dipakai untuk nyambungin LAN ke LAN atau LAN ke PC ke LAN dan sebagainya. Jadi LAN ke LAN bisa. Kalau yang normal VPN biasa yang normal adalah PC ke server. Oke, nah ini contoh nah ini kalau ini udah OpenVPN ya. Udah mulai rumit, kita udah mainan sertifikat segala macam karena kita pakai public key private key, kita bikin sertifikat. Jujur ini rumit dan saya sering salah. Pernah berhasil, udah gitu saya coba lagi salah, lupa salahnya kenapa. Jadi ini harus diikutin pelan-pelan. Saya lebih nyaman dengan Ubuntu sih buat OpenVPN. Untuk pakai OpenVPN di Linux saya stres. Asli gue stres dan sering salahnya. Oke, ini sertifikat harus dibikin, terus kita nambahin name servernya, ada client name, segala macam tambahin, terus kita tanda tangan sertifikatnya di tanda tangan, karena ini mainnya public key private key, ada sertifikat segala macam, kita harus tanda tangan sertifikat, terus kita harus ngeset apakah sertifikat itu di trust dipercaya, kita masukin ke dalam trustnya. Oke, kemudian kita ekspor sertifikatnya supaya bisa diambil sama nih file print, bisa diambil sama komputer atau bisa juga Mikrotik yang lain, dan udah gitu dari PC bisa connect dengan sertifikat yang kita ekspor tadi. Nih kita harus ngasih pool address juga buat OpenVPN user. Nah ini OpenVPN-nya di enable caranya kayak gini. Oke, di sisi client kita pakai FTP. Ini geblek ini pakai FTP, kita masuk ke FTP ke IP Mikrotiknya, kemudian kita ambil file-file kita kliennya, atau ini dilakukan sama si admin, terus file klien dikirim pakai email aja dari admin ke user.
supaya user tidak FTP ke MikroTik sih, kira-kira gitu. Jadi file ini tersedia di MikroTik. Setelah di generate, file ini tersedia di MikroTik, kemudian ini harus dikirimin ke user. Oke. eh ini ada key-nya, ada sertifikat, segala macam, ada semua. Jadi kita harus masuk ke si MikroTik. Oke. Ini mget bintang, kemudian kita copy. Nah, kalau udah dapat, nah ini kebetulan di PC, karena OpenVPN-nya pakai IP private 192.168, saya masukin IP private-nya ke file etc host ini supaya nanti kita connect pakai domain example.com, kira-kira kayak gitu. Nah, isinya filenya kayak gini. Ini adalah nomor portnya. Jadi tadi kalau ada pertanyaan, kalau kita pengen nomor portnya berubah, bisa kita rubah sih. Tapi nanti kita harus generate di kliennya dengan nomor port berubah. Di servernya juga kita harus ngeset supaya nomor portnya ngikut. Cuman di sini nggak ada nih, dia pakai default soalnya. Coba, nggak ada kalau nggak salah. Kagak ada. Harus baca-baca lagi nih kalau kita pengen ngerubah nomor port ya. Biasa, ini aja udah mumet asli, saya pusing kepala kalau udah OpenVPN, pusing. Tapi ini powerful banget sih. Kalau udah berhasil connect, kalau kita berhasil connect, nanti di PC-nya keluar interface tambahan namanya TUN 0. Kan biasanya ETH 0, WLAN 0, nanti VPN akan keluar dengan TUN 0, IP-nya berapa, ini IP yang dikasih sama OpenVPN server, kira-kira kayak gitu. Nah, kita perlu ngecek routingnya supaya routingnya bisa masuk ke dalam IP jaringan VPN-nya. Ini kira-kira, ini IP-nya 192.168.8 sekian gitu, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ini harus diatur firewall-nya supaya OpenVPN boleh lewat portnya 1194. Oke. Deh, kira-kira kayak gitu. Harusnya aman dari MITM kan ya, Pak? Enggak. Ya, ginilah ceritanya. Kalau ada serangan MITM kelihatan sih sebenarnya, sama ada warning. Ini kayaknya sertifikatnya salah deh, kira-kira akan ada warning seperti itu. Contoh, kalau di sini ada eh, not trusted gitu ya, serti serti certificate web gitu ya. eh nah, keluar kayak gini kan, ada error-error yang seperti ini kan, ada disconnection is untrusted, itu kalau web. Error seperti ini kalau web akan keluar seperti ini kalau ada MITM. Jadi kalau ada MITM akan keluar seperti ini, disconnection is untrusted. Kenapa bisa keluar seperti ini? Soalnya kan waktu dia saling autentikasi antara user sama server, saling autentikasi, eh si programnya ngelihat kok ini kayaknya salah deh sertifikatnya, makanya keluar disconnection and untrusted. Warning seperti ini juga akan keluar di SSH kalau untrusted gitu ya. Eh, Coba open, ini open VPN ya, untrusted, warning harusnya keluar. Jadi akan keluar seperti ini sih. Nih, ini akan keluar pasti kayak gini. Jadi untrusted VPN certificate segala macam akan keluar. Nah, di sini ada optionnya connect anyway. Ini yang jadi masalah, ada option connect anyway. Jadi itu akan terjadi kalau misalnya kita generate key-nya tanpa lewat CA yang resmi, akan keluar seperti ini. Jadi kalau kita lagi eksperimen segala macam, seringkali tidak ditanda tangan. Tadi ada masalah trust segala macam kan, ada tanda tangan digital dan sebagainya. Nah, proses tanda tangan digital sama trust segala macamnya itu kita pakai ini, pakai apa sih namanya? Pakai eh,
CA yang kita buat sendiri. Konsekuensinya jadi connect anyway nggak masalah. Cuman kalau ini hacking, ada hacker lewat MITM, ini jadi masalah. Connect anyway jadi kacau ceritanya semua, kira-kira gitu. Jadi jangan khawatir, MITM bakal kena juga. Tinggal pinter-pinternya user nih sebenarnya. Harus tahu ini berbahaya bener atau enggak. Ini bener nggak security warning ini berbahaya atau MITM atau bukan gitu. Kalau kita lagi eksperimen keluar kayak gini soalnya. Itu ya, beres ya. Jadi akan keluar, jangan khawatir. MITM kena. Parah. Parah MITM mah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi jujur Mikrotik saya stres. Kalau mau nyoba yang side to side juga bisa. Jadi LAN ke LAN kita nyambungnya. Ini catatannya parah banget. Jadi ini catatan ini saya udah cobain waktu nyoba jalan. Cuman kalau saya coba ulang ini waduh horor kayak gini nih. Asli. Sering salahnya saya. Karena terlalu panjang. Nggak sanggup. Oke, beres ya. Tapi harus telaten kayak gitu mas. Recording stopped. Recording stop. Jalan lagi recordingnya. Oke, ini udah beres, kebayang. Oke, terus ini saya pengen kasih lihat lagi web application firewall. Oke, web application firewall. Tapi waktu 30 menit lagi ya. Dan ini penting banget. Jadi selama ini yang namanya, kalau kita ingat layer lapisan protokol di jaringan internet kan ada yang 5 layer, ada yang bilang 7 layer segala macam. Kebanyakan firewall itu tidak memfilter aplikasi. Kecuali di Mikrotik ya. Mikrotik ada layer 7-nya. Masuk firewallnya Mikrotik. Ini Mikrotik kan ada layer 7 protokol. Jadi dia bisa ngefilter di layer 7 pakai regular expression segala macam. Jadi kalau ada kata-kata porn di aplikasinya dia blokir. Jadi si Mikrotik punya kemampuan untuk ngeblokir layer aplikasi. Intinya itu. Ini jarang nih. Kalau firewall yang normal biasanya nggak sampai aplikasi soalnya. Jadi firewall yang normal itu layer bawah yang dihajar layer data link, transport kayak gitu-gitu ya. Jadi network layer, data link, transport 3 layer yang bawah itu terutama yang dimainin. Jarang banget yang mainin ke atas ke layer aplikasi. Mikrotik udah ngasih firewall layer 7 protokol. Jadi dia punya kemampuan buat blokir di aplikasi, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, kalau nggak ada, salah satu pertahanan yang biasa kita pakai di web adalah kita pakai web application firewall, WAF, web application firewall. Jadi kita bisa masuk ke sini. Kenapa putus gue? Oke. Bentar, sampai mana sih tadi ceritanya, gue udah lupa. Stres nih, putus. Ini udah beres, ini beres. Ini beres. Mana? Web application firewall ya. Coba saya bahas cepet aja nih. Ada beberapa web application firewall, ada Iron B, ada Mod Security. Yang sering dipakai kalau pakai Apache, terutama makhluk ini Mod Security. Cara berpikirnya juga kira-kira Punten, kayak... Pak, share screen-nya belum, Pak. Oh alah, tuh kan, gue stres kan. Si Ono lagi stres ini. Nih, nah udah. Oke, jadi silakan masuk ke wiki, masukin kata kuncinya WAF atau Web Application Firewall, nanti turun ke bawah. Ini ada 2 yang sempat saya catat, ada Iron B, ada Mod Security. Yang sering dipakai yang Apache ini Mod Security-nya. Oke, atau kalau mau gombal banget sih bisa aja di sini ya, cari aja Web Application Firewall.
Oke. Ada biasanya ada top 10 atau apa kayak gitu. Ntar, ada nggak? Kalau nggak kita kita cari gini ya, top 5 gitu ya. Atau top 10 atau top apa ya. Suka dapat nih. Bentar. Nih ada 11 best web application firewall 2022 buyers. Jadi ini buat yang mau beli web application firewall. Ada ini pakai duit semua nih ya. Stackpath web application firewall, Sucuri web application firewall, Fortinet. Oh, Fortinet bagus sih. Kenapa jadi saya suka Fortinet? Karena country director Fortinet di Arab itu muridnya Ono. Pakai F5 bagus, ya nggak apa-apa lah. Tapi ini ya, ada Cloudflare, Akamai, ya. Cuman ini mod security nggak dimasukin sini, nggak. Kenapa? Kalau saya ngelihatnya mod security itu kita harus ngedit rules-nya. Ya, ini bikin orang kepala pusing tuh ngedit rules. Oke, sekarang saya masuk ke wikinya ya. Jadi yang kayak gini-ginian masalah paling besarnya adalah di rules-nya itu. Jadi kalau ada paket seperti ini, kalau ada apa ya paket seperti ini bukan paket ya, kan itu kan aplikasi. Terus orang masukin data entry lah, masukin eh, masukin sesuatu ke form yang ada di web. Nah, si web application firewall harus bisa deteksi ini apa. Ini apakah SQL injection lah, cross-site scripting lah, dan kita tahu sendiri yang masukin kan manusia seringkali, dan manusia itu kan kreatif, bisa aneh-aneh yang dimasukin. Jadi yang namanya web application firewall stres sih urusannya, asli. Karena yang masuk manusia. Oke, sekarang saya akan coba tadi masuk mana dia? Web application firewall gua mana? Ini ya, ini kayaknya. Ya udahlah. Tadi di sini WAF lagi. Saya kasih lihat yang ini aja langsung ya, mod security. Nih, mod security adalah web application firewall bla 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 segala macam. Nah, cara instalasinya di sini diterangin. Nah, yang perlu ditambahin adalah dari OWASP ini. Ini adalah rule-nya, rule tambahannya. Jadi OWASP itu bikin rules supaya mod security-nya lebih aman lah gitu ya. Nah ini kalau cara instalasinya nggak susah sih, gampang. Biasa pakai apt-get install aja. Kita harus nambahin repository tambahan, update, terus install. Thread. Nah kemudian di sini install yang benernya di sebelah sini. Ini dia. Nah ini ada CRS, ini rule setnya. Oke, rule setnya ini rule-rulenya yang udah dibuatin, kita masukin, jadi dia bisa berfungsi walaupun minimal. Oke, kalau kita udah jago, kita nambahin rule sendiri, segala macam bisa ditambahin. Oke, jadi kuncinya di sebelah sini dan kuncinya di sini rule setnya. Oke, nah untuk ngecek apakah mod security-nya hidup, caranya pakai CTL control, terus harus ada kata-kata security keluar di situ. Nanti kalau keluar ya udah. Coba kalau kita lihat di sini ya. Kalau dilihat di server gua shutdown tadi ya. Gua shutdown tadi kayaknya karena gua nyiapin ya hilang, servernya nggak ada. Tadi di shutdown soalnya. Nah, kalau saya grab security akan keluar security 2 modul. Ini mod security-nya ada. Security 2 modul itu mod security. Sophos termasuk WAF bukan ya? Wah, kayaknya lebih ke antivirus deh, tapi nggak tahu juga sih. Sophos WAF. Oh ada WAF-nya berarti ya? Kayaknya ada WAF-nya. Kayaknya ada WAF-nya nih. Ada WAF-nya. Iya ada. Tuh. Gua kalau udah
produk itu suka blow on, soalnya jarang pakai produk-produk. Saya lebih suka bikin. Kenapa saya lebih suka bikin? Bukannya apa? Ya ini masalah di saya sih sebenarnya. Jadi kalau kalau Anda kan kalau kebanyakan dari Anda kan orang operation yang mengoperasikan sistem. Biasanya kalau kita ngoperasi sistem nggak mau pusing kepala. Kita beli aja, langsung install, jalan. Oke. Kalau saya lebih ke peneliti. Kalau beli saya jadi nggak menarik. Jadi akibatnya saya lebih banyak ngoprek barang yang bisa saya bikin. Jadi akibatnya saya jadi rada blow on kalau udah ini. Jujur dulu, terus terang dulu ya. Ada nambah kira-kira kayak gitu. Oke, F5 juga bagus kok. Harganya juga oke banget sih. Oke, tadi saya mana sih? Sini ya. Nah, deh. Nah, sekarang kita bisa ngedit konfigurasinya Mod Security. Ada di etc Mod Security, modsecurity.conf. Eh, nah, ngeditnya, nah ini yang seru waktu ngeditnya. Defaultnya Mod Security, ini defaultnya ya. Defaultnya adalah detection only. Dia hanya detect. Kalau ada apa-apa dia detect, tidak bereaksi, tidak ngapa-ngapain. Dia cuma deteksi, oh ada orang lagi nyerang, cuma gitu doang. Nah, kalau kita mau bereaksi, ada ini di onin. Oke. Nah, kalau udah di onin, nah ini mulai kita bisa masuk ke ini off. Nah, ini mulai dimasukin nih. Oke. Secure request body limit, no file limit, ini dimainin banget. Berapa gede filenya bisa dimasukin semua. Jujur saya juga pusing kepala. Defaultnya dia bisa deteksi SQL injection, defaultnya dia bisa deteksi SQL injection. Jadi waktu itu saya cobain bikin ini, bikin file PHP login .2 MySQL dengan password 1234. Ini filenya cuma kayak gini doang. Jadi ada form username password, pakai post nanti masuknya. Oke, dia connect ke MySQL localhost root 1234566, database-nya sampel segala macam. Nah, kemudian di inject. Nah, ini waktu kita bikin database-nya ya. Waktu kita ini webnya, oke. Nah, kita masukin segala macam. Nah, ini ada kalau ada invalid user segala macam. Nah, kejadiannya adalah kalau kita masukin perintah seperti ini kan lagi ngetes apakah itu ada SQL injection atau enggak. Kita tes pakai kayak gini kan, or true apa segala macam, or 0 sama dengan 0 ya, itu kan SQL injection banget. Nah, kalau ini dilakukan langsung sambungannya diputus. Itu bagusnya Mod Security kayak gitu. Jadi WAF kira-kira caranya kayak gitu. Dia deteksi ini serangan bukan, kalau serangan putus hubungan langsung. Jadi keren sih, langsung putus. Jadi tewas itu yang nyerang, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kira-kira kayak gitu Mod Security. Ini rules-nya lah. Nah, nah ini mah reload Apache. Kalau mau bikin rules Mod Security sendiri bisa coba-coba di sini. Ini rulesnya kira-kira kayak gini ya. Kalau ada request, tapi harus belajar yang ini ya. Ini harus belajar, saya juga masih belum ini banget ke Mod Security. Saya lebih ke arah IDS soalnya. Kalau Mod Security ini belum. Ini harus di. Jadi rulesnya sih bentuknya file text kayak gini. Nah, terus dia ngasih metodenya apa, terus payloadnya apa. Ini payloadnya ya. Ada kata-kata pills, insurance, Rolex, itu berarti nggak beres, hajar. Ini namanya spam, buang, kayak gitulah caranya, gitu ya. Kalau Mod Security buat Apache. Jadi kalau Mod Security itu buat Apache. Kalau mau WAF yang buat Nginx atau yang lain harus nyari lagi. Kalau Mod Security sendiri buat Apache soalnya, gitu ya. Mod Security bisa pakai regex nggak? Harusnya bisa. Ini udah mulai bisa main regex di sebelah sini sih sebenarnya. Oke. Kalau mau lebih geblek, pakai yang ini.
CRS3 OWASP. Nah ini kita install yang ini lebih ganas lagi nih rulesnya. Ini yang bikin OWASP. OWASP tahu sendiri kan, OWASP tuh parah. Ada nih buat Nginx sih. Ini ada buat Nginx. Iya dia bener-bener sorry, maaf. Mod security bisa buat Nginx rupanya. Iya buat Nginx bisa. Cuman saya jarang make, makanya saya nggak ngeklik di kepala. Saya biasanya makainya buat Apache. Tapi iya bisa buat Nginx, maaf nih bisa. Oke. Tapi ini catatannya masih belum saya oprek. Jadi baru copy paste aja. Ini ada saya down. Tapi installnya horor banget ya. Ini perhatiin installnya source code dari GitHub. Terus source code-nya Nginx. Kemudian di-compile. Jadi horor cara installnya. Nggak manusiawi banget gitu ya. Tapi bisa buat Nginx ternyata. Tapi nggak manusiawi. Itu. Oke. Ini kelihatan, ini saya belum ngoprek. Jadi kalau saya belum ngoprek, kelihatan tulisannya masih bahasa Inggris. Saya copy paste aja dari internet, saya kopas aja. Jadi cara saya ngoprek biasanya saya lagi iseng-iseng, dapat copy paste aja. Masukin sini. Nanti waktu udah dioprek, ini udah dirapihin lagi nih. Saya udah coba tes ke segala macam, udah bagusnya jadi bagus ntar ya. Jadi harusnya bisa buat Nginx. Saya pengen lihat yang CRS ini. Kita bisa nambahin CRS-nya, ini mod security-nya biasa kayak tadi sama. Ini Ubuntu 20.04. Nah, ini kita ambil CRS-nya. Nah, kemudian kita setup supaya CRS-nya masuk ke mod security. Oke. Yang versi lama caranya kayak gini, versi baru yang di atas ini. Oke. Silakan baca-baca CRS setup kalau mau ngerti cara proteksi deteksi, ada bagian namanya paranoid di situ. Jadi bisa dibaca di sini. Setupnya kayak ginilah kira-kira. Oke. Ini sama. Awalnya detection only dirubah jadi on. Kemudian ditambahin mod security CRS-nya ke dalam konfigurasinya si rulesnya. Jadi tambahkan include optional di sininya, di ininya supaya dia baca mod security CRS. Oke. Terus di reload aja Apache-nya udah. Silakan dites. Ini tes SQL injection ya. OR 1 sama dengan 1. Nah, ini langsung forbidden. Parah banget dah. Iya, mod security harus bertapa sih, asli. Kalau mau, tapi defaultnya dia udah lumayan sih. Jadi kita nggak usah ngerubah terlalu banyak, pakai defaultnya dia, cuman ngerubah dari detection only jadi on. Yang saya kerjain biasanya cuma gitu doang sih. Ngerubah dari detection only jadi on, udah gitu mulai dia bereaksi. Gitu. Jadi defaultnya juga udah lumayan dong, udah proteksi. Jadi kita nggak usah terlalu bersusah payah buat ngerubah. Nah ini ada saran dari Mas Valianto ya. Buat yang mau beli firewall, pastiin ada dukungan teknis yang baik yang bisa dikontak setiap saat. Bakal lucu kalau udah beli firewall, salesnya bilang ada, terus di tengah jalan ternyata dukungan teknisnya masih orangnya belum expert di brand tersebut. Wah, curhat pribadi. Wah, pengalaman pribadi nih. Wah, tapi nggak enak ya kalau nyebut brand ya. Nanti japri aja brandnya ya, nggak usah disebut sini. Soalnya ini direkam, nggak enak gue. Gitu. Iya bener ya. Jadi japri aja ke Mas Varianto kalau yang pengen tahu tuh firewall apaan gitu. Tapi intinya ginilah, ini pengalaman pribadi saya juga sih. Intinya ginilah, yang namanya security urusannya bukan hardware aja. Tapi kalau Anda tahu yang namanya ISO 27001 dan sebagainya, ada 3-4 faktor utama lah. People, proses, sama teknologi. Seringkali kita terpaku ke teknologi.
Padahal sebetulnya ada people dan proses. Proses itu manajemen, aturan, prosedur itu proses semua ya. Jadi seringkali kita urusannya security itu teknologi, beli firewall yang paling bagus, masalah selesai. Kejadiannya nggak kayak gitu. Kejadiannya orangnya harus jago, prosedur prosesnya harus jago. Dan ini kejadian banget saya waktu itu sama di TNI ya, di aparat lah pokoknya. Di aparat bintang 2 atau bintang 3 tuh yang ngobrol, kita lagi ngobrol lah. Dia komplain, ini pimpinannya komplain. Komplainnya gini, no, kenapa ya? Kita udah punya barang-barang bagus-bagus tapi nggak ada yang jalan. Jadi teman-teman yang ada di aparat itu, terutama pimpinannya, cara berpikirnya minta maaf aja ya, cara berpikirnya naif banget sih kalau saya bilang sih. Jadi mereka berpikir, ya di satu sisi mungkin benar ya, cara berpikirnya gua beli alat yang paling bagus. Kalau kita punya alat yang paling bagus, masalah selesai. Mikirnya kan gitu kan. Jadi beli firewall yang bagus banget. Beli laptop yang harganya berapa puluh juta gitu. Beli mahal gitu ya. Nggak ada yang jalan. Terus, dan jujur waktu itu saya pernah ngetes anak buahnya sih. 3 tahun sebelum itu. Jadi 3 tahun kemudian kita ketemu ngobrol. Jadi 3 tahun sebelumnya saya ngetes anak buahnya dari 120 orang. Jadi saya ngetesnya caranya suruh ngerjain UAS, ujian akhir semester kuliah saya cyber security, cuma gitu doang. 120 orang yang bisa lulus cuma 3 orang. Jadi terus akhirnya waktu sang bintang itu ngomong gitu ke saya cuma ngomong aja, Pak, kondisi realnya adalah anak buah lu nggak pinter sih. Jadi ya susah, lu kasih barang sebagus apa juga percuma. Jadi, dan ini terjadi juga sama vendor-vendor di Indonesia juga. Banyaknya cuman dagang aja, dagang terus baca brosur ini hebat ini, tapi kalau suruh langsung hands on ngadepin kondisi realnya nggak bisa. Akhirnya kita yang sebagai customer yang harus belajar sendiri. Kalau saya udah kondisi kayak gitu, akhirnya gue mikirnya sederhana ya. Lah terus kalau gue belajar juga, gue harus ngerjain juga, terus ngapain gue beli barang lo? Akhirnya saya lebih cenderung pakai Ubuntu, pakai Mikrotik, bikin sendiri aja udah. Akhirnya saya kayak gitu. Parah. Soalnya beli barang nggak solusi juga akhirnya gitu. Ini dari Mas Ari Widodo. Sebenarnya nggak cuma aparat Pak, di perusahaan juga kadang gitu, kadang susah waktu ngoprek karena dianggap buang waktu. Nah iya itu, seringkali ngoprek dianggap buang waktu. Pantes saya pernah ketemu sama orang dari aparat nih, Mas Ahmad Ridwan ya. Itu yang aparat yang mau maju tuh, dia ikut pelatihan C. Jadi ada yang mau maju. Wah kalau cerita sama aparat seru deh. Oke, kita masih punya waktu 2 menit lagi. Enaknya ngapain ya? Udah nggak mungkin demo soalnya kalau udah 2 menit lagi. eh saya kasih cerita real kejadian ya. Udah pernah gue ceritain belum? Belum kali ya. Belum pernah gue ceritain. Jadi real kejadian ini di Mabes. Markas besar, Mabes. Terus sang bintang itu jenderalnya ngomong ke saya gini, "No, ajarin ya, ini bintangnya. Ajarin anak buah saya biar ngerti cyber security." Datanglah saya. Udahlah, gue ajarin lah. Deh, datang. Wah, Ono semangat banget dong. Saya bawa server, bawa router, bawa wifi, bawa kali Linux. Terus saya install. Ini server ya, saya install. Terus saya pasang lagi. Ini routernya, switchnya saya sambungin nih, colok. Wifi-nya nyala. Oke, sekarang saya akan serang. Kita hajar pakai Wireshark. Wah, kelihatan ya passwordnya kayak waktu saya kasih lihat ke anda. Cuman anda kan ngerti bahwa itu serangan. Udah gitu, wah kita naikin tingkat serangannya pakai SQL injection. Oke, sekarang saya berhasil masuk SQL injection. Saya berhasil dapetin passwordnya di hash. Oke, gua jebolin nih passwordnya. Udah dari jam 8 pagi udah setengah mati nyerangin kayak gitu. Jam 3 sore. Izin tanya, kalau di aparat kan gitu. Izin tanya. Oh, oke, silakan. Apa yang mau ditanyain? Pak, tadi serangannya sebelah mana ya? Gitu pertanyaannya, apa enggak gubrak langsung gua. Mati. Jadi pertanyaannya keren banget, Bo. Parah. Dan jangan khawatir,
Sampai hari ini saya sering ngadepin kayak gituan dengan aparat. Masalahnya mereka duitnya banyak. Asli duitnya banyak banget. Moto vendornya mendapatkan proses. Ya bener, di aparat kejadiannya adalah jadi pimpinan-pimpinan di aparat mainnya main satu satu jari doang. Ngomong ke vendor, vendor kerjain ini ya, selesai masalah. Jadi gitu caranya. Akhirnya anak buahnya sih nggak ada yang bisa sih. Pak, harusnya yang di sini Bapak Ronaldnya jadi aparat aja Pak, banyaknya. Kasihan lah lu, udah lu kerja di swasta aja, jangan di aparat dah. Hidupnya susah. Mendingan di swasta, hidupnya jelas. Saya aja kadang-kadang ke aparat tuh ini loh. Aparat tuh saya sering ini loh. Ini gua kasih gratis, lu nggak usah bayar gua, sampai kayak gitu saya. Kayak gitu. Tapi tetap aja nggak ngerti. IT nggak ada lemburnya, iya sih. Kerja 24 jam. Ya, oke. Sekarang udah jam 9.30. Minta maaf saya nggak bisa demoin karena waktunya sempit banget ya. Ternyata pakai putus lagi ya. Tapi mudah-mudahan dapat gambaran tentang mode security gimana, OpenVPN gimana. OpenVPN kalau mau enak ngetesnya yang Ubuntu gampang, tapi kayak Mikrotik stres ngetesnya. Yang mode security cuma ngerubah beberapa parameter itu yang apa dari detection only jadi on udah bisa dipakai. Jadi udah lumayan lebih enak gitu ya. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan dan minggu depan itu terakhir. Mudah-mudahan Anda bisa ngerjakin semua ininya ya. Tugas-tugas dan sebagainya supaya bisa dapat sertifikat. Kalau ada kesulitan jangan ragu-ragu buat kontak ke saya, Mas Fikar segala macam. Kalau ada kesulitan nggak masalah. Jadi kita pengennya Anda semua dapat sertifikat, jangan sampai nggak dapat sertifikat. Gitu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Fikar. Recording stopped. Oke,